Kalian pernah nggak ngerasa aneh kalau di aplikasi pinjol legal itu bisa tahu semua isi HP kalian? Padahal katanya yang legal cuma boleh akses yang disebut dengan camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi kenyataannya masih aja ada yang minta izin akses kontak, seperti galeri sampai file pribadi. Nah, ini bukan asumsi ya, tapi kenyataannya yang dirasain langsung sama banyak orang. Nah, aturan soal camilan ini pertama kali digencarkan sama Bapak Hendrikus Pasagi waktu beliau masih di OJK. Nah, beliau tegas bilang, yang ngebedain pinjol legal sama legal yaitu dari seberapa jauh mereka ngakses data pribadi kita. Nah, pinjol legal itu cukup ke camilan, tapi yang ilegal semua mereka embat. Kontak, foto, bahkan file pribadi kalian pun disikat habis dan bisa dijadikan alat intimidasi pas kalian gagal bayar. Nah, sekarang pertanyaannya, emang semua pinjol legal tuh emang udah patuh ya? Atau malah pura-pura nggak tahu aturan? Coba kalian pikir deh, kenapa waktu kita batalin izin akses aplikasi seperti di camilan ini, pengajuan pinjaman ini tetap jalan terus? Nah, harusnya kan kalau kita tolak perizinan ya pengajuannya juga batal dong. Tapi kenyataannya tuh enggak. Artinya apa? Ada akal-akalan di sistemnya, dan kalau kalian nemu kasus kayak gini, itu tandanya aplikasi itu udah keluar jalur dan bisa jadi bukan pinjol legal meskipun ngaku-ngaku diawasi oleh OJK. Nah, OJK atau FPI udah jelas bilang akses selain kamera, mikrofon, dan lokasi itu dilarang. Kalau kalian ketemu hal seperti begitu, rekam layar aja, simpan buktinya, terus laporin. Nah, kalau kita diam aja, aturan bagus pun bakal percuma. Masalahnya sekarang ini, yang bikin aturan dan yang ngawasin aturan itu orang yang sama. Ibarat main bola, wasitnya bikin peraturan sendiri, tapi dia juga yang main. Gimana mau adil? Harusnya sih ada lembaga independen yang harus mengawasi ini, biar kepercayaan publik pun nggak hancur. Nah, ngomongin soal batasan pinjaman juga nih, mulai 2025, nasabah juga boleh punya maksimal 3 pinjaman aktif di aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Aturannya sudah jelas banget, ya, di Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Tapi lagi-lagi, kenyataannya beda. Banyak yang cerita mereka bisa punya 5, 10, bahkan 15 pinjol yang aktif. Nah, saya tanya, itu mulai kapan? Ada yang jawab akhir tahun di 2024 kemarin, ada yang bilang di awal tahun 2025. Nah, aturannya udah jalan dari Januari 2024. Harusnya kan sistemnya langsung diblokir kalau udah lebih dari 3. Tapi kok masih lolos gitu kan? Nah, bukan berarti nasabah yang salah dong. Ini udah jadi bukti kalau pengawasan di lapangan masih bolong. Dan yang heran, kenapa kalau masyarakat ngelaporin ke OJK soal penyalahgunaan data atau pelanggaran, malah disuruh hubungi ke aplikasinya langsung? Lah sama aja kayak kalian tuh nuduh suami lu selingkuh, tapi disuruh klarifikasi ke pelakunya langsung. Ya jelas dibantah lah. Kalau laporan masyarakat selalu dilempar ke aplikasi, lalu siapa yang bisa dipercaya? Logikanya, kalau aplikasi udah nakal, mereka pasti akan bela diri, menutup kebusukan mereka sendiri. Ya nggak? Nah, makanya edukasi soal aturan ini penting banget. Kita bukan kekurangan aturan ya. Aturan OJK dan FPI udah jelas dan bagus, tapi penguasaannya lemah. Dan ini bikin banyak orang kecewa dan akhirnya terjerumus ke pinjol yang ilegal, yang makin hari makin pintar nyamar jadi legal. Ya, kalian harus sadar ya, yang legal pun bisa jadi ngecoh kalau nggak ada pengawasan yang ketat. Nah, jadi mulai sekarang, kalau kalian ngajuin di pinjaman dan nemu aplikasi yang minta akses jalur di luar camilan ini, kalian wajib curiga. Jangan gampang percaya, ya. Cuma karena ada label diawasi oleh OJK. Ya, kalian juga bisa bantu edukasi ke orang lain ya. Jangan sampai kita semua terus terjerumus menjadi korban yang sistem ini sepertinya longgar. Kalau kalian udah pernah mengalami hal kayak gini, coba ceritain di kolom komentar, biar yang lain juga bisa waspada. Dan kalau menurut kalian informasi ini berguna, bantu saya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan subscribe, biar kalian juga nggak ketinggalan info penting seputar aplikasi pinjol dan keuangan lainnya. Hati-hati sebelum klik setuju, karena sekali kalian izin akses yang salah, bisa jadi itu awal dari petaka. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.